Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita dan nikmatnya juga, sehingga pada kali ini kita dapat bertemu atau dapat berdiskusi kembali pada sesi komunikasi bisnis dengan tema komunikasi dalam organisasi. Nah, kalau sebelumnya kita tetap membahas terkait dengan berbagai macam kategori komunikasi, di antaranya komunikasi antar pribadi, komunikasi lintas budaya, dan komunikasi bisnis, dan juga komunikasi antar pribadi yang berkaitan dengan komunikasi bisnis, maka saat ini temanya lebih spesifik lagi, yaitu komunikasi dalam organisasi, di mana tidak mungkin menjalankan sebuah perusahaan atau menjalankan bisnis melalui perusahaan tanpa kita mengetahui seluk-beluk atau karakteristik dalam organisasi, khususnya terkait dengan komunikasi. Nah, mari kita akan membahas satu persatu terkait komunikasi dalam organisasi. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita ketahui atau refresh sebentar mata kuliah yang berkaitan seperti pengantar manajemen yang membahas terkait dengan manajemen, manajerial ataupun organisasi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa organisasi itu apa sih? Organisasi merupakan sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, kuncinya adalah sekelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan. Di mana hal tersebut dapat tercapai, tujuan tersebut dapat tercapai ketika adanya komunikasi. Oleh karenanya, komunikasi merupakan perekat yang memungkinkan kelompok masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik. Hubungan komunikasi yang terjalin biasanya di dalam organisasi, khususnya dalam perusahaan, itu antara manajer satu dengan manajer yang lain, manajer dengan karyawan, dan juga karyawan dengan karyawan atau antar karyawan ya. Dan hal inilah, komunikasi inilah yang merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Di sini kita juga akan membahas terkait dengan peran manajer. Kenapa peran manajer? Sudut pandang komunikasi bisnis, sudut pandang komunikasi dalam organisasi yang akan teman-teman terima di sini adalah sudut pandang teman-teman sebagai manajer. Sehingga teman-teman perlu mengetahui apa saja sih peran manajer, terutama yang berkaitan dengan komunikasi di dalamnya. Seperti itu. Menurut Mintzberg, terdapat 3 peran manajerial yang dapat diterapkan oleh seorang manajer dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah peran antar pribadi atau interpersonal roles. Yang kedua adalah peran informasional atau informational roles. 3, peran keputusan atau decision roles. Melalui masing-masing peran tersebut, seorang manajer mampu mengkomunikasikan ide, gagasan, informasi kepada karyawannya sehingga karyawan dapat memahami pesan yang disampaikan dengan baik dan efektif tentunya. Nah, di sini kita akan secara rigid atau secara terperinci akan mempelajari peran ini, karena yang namanya peran manajer itu tidak hanya sekedar memimpin, tapi ternyata kalau kita breakdown lagi ternyata memiliki peran-peran yang cukup detail pembagiannya. Apa saja? Yang pertama kita melihat adalah interpersonal ya. Interpersonal itu ternyata di dalamnya juga mencakup figurehead atau sebagai tokoh utama, sebagai figur, leader, kepemimpinan, liaison sebagai penghubung. Peran sebagai informasional juga sebagai pemantau, penyebar dan juru bicara. Decisional itu juga berperan sebagai wirausaha atau yang terkaitannya dengan kewirausahaan atau sifat-sifat yang dimiliki sebagai wirausaha. Yang kemudian kedua adalah menyelesaikan masalah atau penyelesaian masalah, problem solver ya, disturbance handler juga bisa. Ada juga pengalokasi sumber daya, dan yang terakhir adalah negosiator. Seperti apa detail dari masing-masing peran tersebut? Di sini kita bisa melihat. Yang pertama adalah peran antar pribadi. Yang pertama sebagai tokoh atau figur. Nah, tokoh atau figur ini, manajer sebagai tokoh atau figur ini dapat berperan sebagai perwakilan atau yang dituakan dalam organisasi. Seperti misalnya pada pemberian sambutan yang secara seremonial dan pada acara-acara tertentu. Seringkali kita melihat bahwa ketika ada acara atau seremonial perlu adanya sambutan. Contohnya di UMP, ya sambutan wakil rektor, sambutan rektor, sambutan dekan, sambutan wakil dekan, sambutan kaprodi. Nah, di sini ada perannya tersendiri bagi manajer. Manajer itu kan levelnya di setiap lembaga
penyebutannya juga bisa berbeda-beda, termasuk tadi yang saya sebutkan. Kalau di universitas ya seperti itu. Sehingga perlunya adanya penokohan yang dituakan, perwakilan, simbol tokoh dan sebagainya. Nah, secara di sini berarti manajer itu akan menjadi spotlight walaupun secara seremonial, secara sudut pandang ya, orang-orang akan memandang ya harus hadir sebagai yang dituakan atau sebagai yang berperan sebagai atasan dari perwakilan dari organisasi tersebut. Ini juga berlaku untuk di luar ya, untuk di luar. Sehingga tingkah laku seseorang itu ketika dia menjabat sebagai seorang manajer, seorang rektor, seorang kaprodi, seorang kepala bidang apa, di kehidupan pribadi kadang-kadang suka dikait-kaitkan. Oh, padahal itu mungkin kehidupan pribadinya. Wah, itu kan kepala ini, kepala itu. Tapi memang sebenarnya itu secara otomatis dalam dunia komunikasi, khususnya komunikasi bisnis, orang yang sudah melekat sebagai seorang manajer, pimpinan, presiden bahkan, itu akan selalu menjadi center orang ya, orang memandang ke dia sebagai orang yang memang figur gitu, sehingga selalu dianggap sebagai perwakilan yang dituakan atau simbolnya dari suatu organisasi seperti itu. Kemudian yang kedua sebagai manajer sendiri, sebagai manajerial sendiri, manajer ini mampu memimpin suatu organisasi bisnis maupun non bisnis. Manajer harus mampu memotivasi dan melakukan kontrol pada karyawannya. Yang namanya juga manajer, dia harus memiliki kemampuan untuk memotivasi dan mengevaluasi, mengkontrol karyawannya supaya apa? Supaya roda organisasi berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada penghubung. Nah, manajer juga memiliki peran dalam berhubungan dengan orang-orang yang ada di luar organisasi, karena dalam organisasi pasti berhubungan dengan lembaga-lembaga atau orang-orang yang ada di luar, contohnya pelanggan atau customer. Kalau itu organisasi yang bisnis profit oriented, pasti ada pelanggan. Nah, manajer itu juga bisa sebagai representatifnya juga. Pemasok ya, supplier kita, supplier perusahaan itu juga harus bisa berhubungan dengan baik. Klien rekanannya, perusahaan rekanan, dan juga pemerintah. Nah, inilah peran antara pribadi dari seorang manajer. Bagaimana terkait dengan peran informasional? Yang pertama ada peran sebagai pemantauan. Pemantauan di sini mengawasi bawahan agar pekerjaan mereka sesuai dengan rencana ya, hampir mirip dengan tadi peran sebagai manajernya ya. Nah, ini dipantau lebih rigid lagi atau lebih detail lagi bahwa manajer benar-benar memastikan bahwa pekerjaan dari karyawannya itu sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kemudian sebagai penyebar informasi, menyebarluaskan atau menyampaikan informasi secara menyeluruh pada karyawan agar dapat memahami dengan baik berbagai kebijakan organisasi. Orientasi kegiatan ini biasanya bersifat internal organisasi. Manajer harus bisa menyebutkan atau menjelaskan secara rinci terkait dengan kebijakan yang ada. Sehingga apa? Sehingga karyawan itu paham bagaimana karyawan nanti bekerja di dalamnya, SOP-nya seperti apa, kemudian langkah-langkah kerjanya itu seperti apa. Mungkin ketika ada yang bertanya atau nanti pada keberjalanannya bingung itu harus bertanya kepada siapa. Nah, ini manajer harus bisa menyampaikan dengan baik. Baik itu bersifat tertulis, apakah nantinya tertulis atau bersifat lisan langsung, secara langsung. Dan ini berkaitan dengan nanti evaluasi kerjanya juga. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai pembicara, manajer harus menjadi juru bicara yang baik, khususnya berkaitan dengan kebijakan penting organisasi. Kadang-kadang kebijakan organisasi itu ada yang disukai oleh internal, maksudnya karyawan internal sendiri. Ada kebijakan yang mungkin tidak disukai karyawan. Itu kontekstual, misalnya terkait dengan kenaikan gaji atau pemotongan THR pada masa pandemi atau hal-hal yang berkaitan tersebut yang itu menimbulkan efek positif maupun negatif. Nah, ketika berbicara masalah efek positif mungkin lebih mudah dibandingkan dengan berbicara tentang efek yang nantinya timbul adalah negatif seperti pemotongan gaji, PHK atau seperti apa ya atau sejenisnya. Nah, di sini manajer harus bisa menjelaskan dengan baik seperti itu. Oke, kemudian masuk ke peran keputusan ya. Di peran keputusan tadi kita melihat ada 4 ya, ada 4 variabel. Yang pertama variabel sebagai wirausaha.
Nah, di sini manajer harus berperan sebagai wirausaha, di mana wirausaha tersebut memiliki sifat yang jujur. Manajer itu dituntut untuk jujur, dinamis. Kenapa jujur? Karena ya kita tahu di Indonesia sendiri banyak sekali kasus korupsi gitu ya. Nanti jatuhnya akan ke tindakan yang seperti itu ketika tidak jujur. Dinamis itu apa ya? Namanya karyawan pun pasti bergerak sifatnya. Kondisinya pasti bergerak, perusahaan itu bergerak, baik dalam internal maupun baik secara internal maupun eksternal. Karena itu manajer sendiri harus punya sifat-sifat yang bisa mengantisipasi atau bisa gerakannya sedinamis itu juga. Ulet, inovatif, kreatif, responsif, tanggung jawab, berani mengambil risiko dan berwawasan luas. Itu sebagai karakteristik sebagai wirausaha. Kemudian sebagai pemecah masalah, manajer harus memiliki kemampuan dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi organisasi. Di mana permasalahan yang dihadapi organisasi ya kompleks tergantung tingkat kekompleksan organisasi. Semakin besar otomatis masalahnya semakin banyak seperti itu. Dan manajer diharapkan menjadi garda terdepan dalam penyelesaian masalah. Karena apa? Karena ini berimpact pada karyawan-karyawan atau bawahan-bawahan yang dipimpinnya. Contoh dalam organisasi permasalahan yang profit ya, yang profit oriented terkait penjualan ya, misalnya pendistribusian barang. Misalnya Jakarta PSBB, itu pasti akan ada permasalahan di dalam pendistribusian barang yang dari Jakarta. Misalnya itu harus diselesaikan. Kualitas barang, kualitas pelayanan, penyediaan bahan baku dan lain-lain. Manajer harus tahu at least secara strategik bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian ketiga, mengalokasi sumber daya. Manajer harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki secara baik, misalnya sumber daya keuangan, sumber daya manusia, informasi, sumber daya alam yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Manajer harus bisa menghitung-hitung, mengalokasi, menganalisis sebenarnya pemakaian ini bagusnya untuk apa sih. Nah, ini strategik juga sebenarnya. Pemakaian nanti di breakdown mungkin di staf ahlinya bahwa ini diminta sekian persen untuk keuangan, alokasinya untuk bidang ini, bidang itu, bidang A, B, C, dan sebagainya, sehingga perencanaan itu didasarkan dari fakta yang ada di lapangan, kemudian dianalisis, dan penyesuaian keuangan tersebut memang benar-benar mendekati ketepatan yang terjadi di lingkungan seperti itu. Begitu juga sumber daya manusia. Sumber daya manusia pasti bawahan karyawan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung juga di bidangnya. Oleh karenanya, manajer harus bisa melihat potensi dari bawahannya, karyawan yang dimilikinya, atau human resource yang ada di perusahaan sehingga bisa optimal. Tidak mungkin karyawan yang tidak baik di bidang administrasi kemudian ditaruh di bidang administrasi. Padahal kita tahu karyawan tersebut ternyata dia ahli dalam public speaking atau ahli dalam mempersuasif orang, sehingga seharusnya dia ditaruh di pemasaran tapi dia ditaruh di administrasi. Nah, itu juga suatu kesalahan, sehingga kita memang harus bisa menggali. Siapa yang menggali? Biasanya human resource departemen atau departemen sumber daya manusia SDM-nya, atau nanti manajer bisa mewawancarai atau dengan kuesioner atau dengan apapun mensurvei kelebihan dan kekurangan dari karyawannya, termasuk juga sumber daya informasi mana yang harus disebarkan di internal, mana yang bisa disebarkan di eksternal, mana yang terbatas, mana yang umum, mana yang hanya di lingkup terbatas, mana yang bisa disebarkan ke umum. Itu juga manajer harus bisa mengatur hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sebagai negosiator, di mana kemampuan negosiasi sangat diperlukan manajer ketika berhubungan dengan pihak eksternal organisasi ya, terutama dalam hal penentuan kerjasama proyek dengan pihak lain, atau ketika organisasi dihadapkan pada pertentangan kepentingan internal organisasi seperti tuntutan karyawan terkait perbaikan kesejahteraan dan sebagainya. Pimpinan manajer harus bisa melakukan negosiasi atau kemampuan negosiasi agar tercipta win-win solution kedua belah pihak, atau mungkin untuk jangka pendek adalah kepentingan dari organisasi atau perusahaan yang dinaunginya seperti itu. Sehingga memang kemampuan negosiasi tentu saja ini butuh yang namanya jam terbang ya. Public speaking, negosiator itu perlu yang namanya berulang-ulang kali dilakukan seperti itu. Nah,
pada organisasi sendiri, ya, baik itu bisnis maupun non-bisnis, secara umum komunikasi memiliki dua fungsi penting, ya. Yang pertama adalah komunikasi memungkinkan orang-orang untuk saling bertukar informasi. Otomatis dalam komunikasi akan ada pertukaran informasi. Nomor dua yaitu komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dari anggota yang lainnya. Nah, sehingga yang tadinya departemen atau sekelompok orang itu bekerja sendiri-sendiri akhirnya bisa bekerja sama, gitu ya, menghubungkan antara koneksi satu sama yang lain. Terdapat paling tidak 8 kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pertukaran informasi. Saya sebutkan secara singkat. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Sudah tentu yang namanya menetapkan tujuan itu butuh komunikasi tidak hanya dari manajer saja. Menentukan visi, misi, dan tujuan kerja otomatis perlu rumusan masalah atau merumuskannya bersama dengan tim. Nah, itu perlu adanya komunikasi yang baik. Padahal yang namanya sumber daya manusia dalam perusahaan itu jumlahnya pasti lebih dari satu. Minimal 2 pun ketika pikiran berbeda itu perlu komunikasi agar menetapkan tujuan yang sama. Nomor 2, membuat dan melaksanakan keputusan. Sama saja dalam mengambil keputusan atau membuat keputusan perlu ada pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak, tidak hanya dari satu pihak saja. Kecuali memang keputusan itu dibuat secara urgent dan memang harus dilaksanakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi pada kondisi normal mungkin keputusan tersebut harus ada perhitungan atau ada pertimbangan dari pihak-pihak yang ahli atau yang terkait. Nomor 3, mengukur prestasi kerja pun variabel-variabelnya harus dibicarakan sebelumnya sesuai dengan kondisi lapang. Nomor 4, merekrut dan mengembangkan staf juga perlu, yang namanya komunikasi melalui pelatihan dan sebagainya. Perekrutan kerja perlu ada komunikasi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan karyawan. Nomor 5, pelayanan pelanggan otomatis, ya, customer service itu komunikasi yang sangat diperlukan. Kita bisa melihat sendiri gaya komunikasi-komunikasi di lembaga keuangan seperti perbankan atau di pelayanan-pelayanan di provider seperti itu, ya, dimana suara provider baik mbak-mbak atau mas-masnya itu bisa tenang, bisa lembut dan enak didengar dan membuat kita yang menghubungi itu nyaman. Salah satunya itu teknik komunikasinya dan juga berusaha untuk memecahkan masalah yang ada di pelanggan seperti itu. 6, negosiasi dengan pemasok tadi kita sudah bahas. Nomor 7, memproduksi produk juga perlu adanya komunikasi agar produk yang dibuat juga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan 8, berinteraksi dengan peraturan yang ada. Oke. Nah, dari hal tersebut terkait dengan komunikasi dalam organisasi, sejatinya ada pola komunikasi yang terbentuk di organisasi, di mana pola komunikasi di organisasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah saluran komunikasi formal, yang kedua adalah saluran komunikasi informal. Dan keduanya ini berjalan berdampingan. Di mana saluran komunikasi formal ini terdiri dari komunikasi top down, bottom up, horizontal, dan diagonal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu-satu pada saluran komunikasi formal maupun informal. Oke, kita mulai dari yang pertama pada saluran komunikasi formal, yaitu top down. Top down itu apa? Ialah komunikasi dari atas ke bawah secara hierarkis. Aliran komunikasi dari manajer ke bawahan yang umumnya terkait tanggung jawab dan kewenangan dalam suatu organisasi. Ya, kalau teman-teman pernah di organisasi, teman-teman suatu saat bekerja, yaitu adalah dari atas manajer ke bawahannya. Paling simpel itu seperti itu. Di mana seorang manajer yang menggunakan jalur komunikasi ini memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi. Manajer ingin menyampaikan suatu informasi tertentu, mengarahkan, mengkoordinasikan, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah. Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, perlu diperhatikan penggunaan bahasa yang sama, sederhana, dan tidak bertele-tele dan mudah dipahami dalam penyampaian pesan. Ya, arahnya dari atas ke bawah. Nah, menurut Katz dan Kahn, komunikasi ke bawah mempunyai 5 tujuan yang pokok, yaitu 1. Memberikan pengarahan,
manajer memberikan pengarahan kepada bawahannya, direktur memberikan pengarahan kepada manajer, manajer ke bawahannya, bawahannya nanti ke bawah lagi. Apabila garis komunikasinya terlalu panjang, misalnya panjang ya, seperti itu. Kemudian memberikan informasi mengapa suatu pekerjaan harus dilaksanakan. Biasanya membuat SOP, di mana SOP itu nanti akan disosialisasikan di seluruh bagian bawahannya. Memberi informasi prosedur ya, prosedur dari SOP, praktik organisasional. Memberi umpan balik pelaksanaan kerja kepada karyawan. Misalnya karyawan setelah dievaluasi ternyata kalau misalnya ada nilainya sekian, nilai itu diberitahukan kepada para karyawan. Dan juga menyajikan informasi mengenai aspek ideologi dalam membantu organisasi menanamkan pengertian tujuan yang dicapai. Nah, ini juga. Nah, kita bisa melihat di sebelah kanan ini top down, dari atas ke bawah. Ke bawah terus. Sehingga bukan dari atas ini langsung lompat ke sini, tapi melalui hierarkis yang ada seperti itu. Oke, ya, kita lanjutkan. Sekarang komunikasi dari bawah ke atas atau yang disebut dengan bottom up. Komunikasi bottom up berarti alur pesan yang disampaikan berasal dari bawah atau dari karyawan menuju ke atas, yaitu manajer. Pesan yang ingin disampaikan mula-mula berasal dari para karyawan yang selanjutnya disampaikan ke jalur yang lebih tinggi. Untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam organisasi dan mengambil keputusan secara tepat, sudah sepantasnya bila manajer memperhatikan aspirasi yang berasal dari bawah. Keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu cara yang positif dalam upaya membantu pencapaian tujuan organisasi. Ada juga yang namanya komunikasi dari bawah ke atas ya. Misalnya ini dari karyawan teknis bidang pemasaran, akhirnya dia langsung lapor, kondisinya seperti ini kepada kepala pemasaran. Kemudian ini pemasaran, penjualan, dan misalnya ini online, ini offline, ini pemasaran. Nah, ini lanjut lagi ke atas ke manajer pemasarannya. Akhirnya manajer pemasaran tahu, akhirnya lapor ke direktur bahwa kondisi lapangnya itu seperti ini. Nah, sehingga nanti direktur ini atau mungkin di sini saja membuat kebijakan tertentu yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapang seperti itu. Sehingga apa? Sehingga pengambilan keputusannya nanti, entah itu keputusan, entah itu dalam bentuk kebijakan, entah itu dalam bentuk apapun itu, ini bisa sesuai ya dengan kondisi lapang dan sesuai dengan aspirasi yang ada di level bawah. Kemudian yang ketiga, komunikasi horizontal atau yang sering disebut dengan komunikasi lateral merupakan komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi yang sejajar atau sederajat ya, dalam satu organisasi. Biasanya tujuan komunikasi horizontal antara lain melakukan persuasi, mengajak, mempengaruhi, memberikan informasi pada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan yang sejajar. Contohnya misalnya manajer dengan manajer, ya, staff dengan staff, itu komunikasi horizontal. Ada juga yang namanya komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal melibatkan komunikasi dua tingkat organisasi yang berbeda. Bentuk komunikasi diagonal memiliki beberapa keuntungan, diantaranya adalah menyebarkan informasi bisa menjadi lebih cepat ketimbang bentuk komunikasi tradisional ya. Kalau diagonal ini bisa langsung, jadi LCP bisa langsung manajer gitu. Dari staff bisa langsung atasannya ini. Nah, ini juga memungkinkan individu dari berbagai bagian atau departemen ikut membantu menyelesaikan masalah dalam organisasi. Gitu ya, kita lihat di sini. Ini diagonal, random ya, acak. Apakah ada realnya di organisasi? Tentu saja ada seperti itu. Tapi biasanya hal ini kondisi yang sangat khusus gitu. Biasanya tetap saja yang namanya staff ketika mau melaporkan sesuatu dan itu berkaitan dengan manajer puncak, itu pasti harus sesuai dengan hierarkisnya. Gitu. Kecuali punya ini dekat antara manajer puncaknya dengan staffnya ternyata punya koneksi yang cukup erat, ya mungkin bisa dilakukan seperti itu. Tapi pada aturan organisasi atau hierarkis organisasi biasanya ketika itu bersifat formal tidak bisa langsung, biasanya tetap harus lewat jalur-jalur yang ada. Nah, oleh karenanya ada keterbatasan dalam komunikasi formal. Meskipun sangat penting bagi organisasi besar pada khususnya, namun saluran komunikasi formal kurang menguntungkan dari sudut pandang individual maupun perusahaan.
Dilihat dari sudut pandang individual, komunikasi formal sering membuat frustasi, khususnya terkait dengan keterbatasan untuk masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Ya, karena jalurnya terlalu panjang. Dari staff sampai ke manajemen puncak itu panjang, berlibat-libat dan terlalu birokratif. Pada struktur organisasi besar, untuk dapat berkomunikasi dengan manajer puncak harus terlebih dahulu melalui lapisan yang layernya macam-macam. Manajer A, atasan, kepala apa, dan sebagainya, baru bisa sampai atas. Artinya banyak jalur yang harus dilalui untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan manajer puncak. Dari sudut pandang perusahaan sendiri, masalah terbesar adalah munculnya distorsi atau gangguan penyampaian informasi ke level yang lebih tinggi karena setiap keterkaitan dalam jalur komunikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Bisa juga kan dari bawah ngomongnya A, kemudian lama-lama jadi abu-abu nih, jadi AB, terus tiba-tiba jadi BC, tiba-tiba sampai atas jadi CD. Itu bisa saja terjadi. Sehingga bagi perusahaan pun ini merupakan sesuatu yang bermasalah juga. Tapi memang harus melalui hal tersebut gitu. Struktur organisasi yang mendatar flat dengan tingkatan organisasi yang lebih sedikit dan lebih banyak rentang kendalinya akan dapat membantu mengurangi terjadinya distorsi. Ini salah satu solusinya dari perusahaan. Contohnya perusahaan dibuat menjadi seperti ini, flat. Kenapa? Karena memanjang. Ya flat lah ya. Tidak ke bawah tapi ke samping. Sehingga ketika staff ingin berbicara dengan CEO tidak terlalu banyak jalurnya, atau mungkin langsung bisa ke CEO-nya langsung, seperti itu. Lebih banyak menekankan pada jenjang yang mendatar. Ini salah satu solusi ya, salah satu saja. Apakah efektif atau tidak mungkin kita bisa bahas lebih lanjut di diskusi. Oke, nah ketika tadi kita sudah berbicara masalah komunikasi formal, saatnya kita berbicara mengenai saluran komunikasi informal. Dalam jaringan komunikasi informal, orang-orang yang ada dalam suatu organisasi tanpa memperdulikan jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan atau jabatan dapat berkomunikasi secara luas, bebas-bebas saja. Ya, yang namanya manajer umum, manajer atas bisa ngobrol sama staf penjualan saat lunch atau saat makan siang atau saat di luar atau saat ada kegiatan apa, ngobrol aja gitu. Ngobrol aja. Manajer pemasaran kepingin ngobrol sama bagian staff bagian keuangan, ya ngobrol aja, nggak ada masalah. Meskipun hal yang diperbincangkan biasanya bersifat umum seperti ngobrol humor, keluarga, olahraga, musik, film, kadangkala banyak juga yang membicarakan hal yang berkaitan dengan situasi dalam organisasi. Seperti itu. Kita sudah pernah bahas ya kemarin terkait dengan komunikasi antar pribadi yang ada di dalam bisnis maupun non bisnis. Banyak orang yang lebih percaya desas-desus atau rumor yang didapat dari obrolan-obrolan ini, komunikasi informal ini, sebagai suatu sumber informasi dalam suatu organisasi. Nah, kadang-kala mereka tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap informasi yang berasal dari manajer suatu organisasi. Kadang-kala kata manajernya itu sudah nggak didengar ya. Kadang-kala dengarnya justru dari orang lain yang mungkin bukan staf departemennya, terus ngegosip gitu. Katanya kan ini gitu. Katanya Pak manajer ini itu sekarang mau dipindah loh dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang informasi yang seperti itu ya kita bisa ngelihat lah sekarang, bahkan dari sosial media pun sangat banter kalau misalnya berita-berita yang terkait dengan rumor ataupun desas-desus. Nah, dalam organisasi pun, di dalamnya organisasi pun yang bersamai komunikasi formal, komunikasi informal ini pun ada gitu dan beriringan gitu. Seperti itu. Oke, itu saja contoh atau pembahasan terkait dengan komunikasi dalam organisasi. Nanti apabila ada yang perlu didiskusikan, kita bisa lanjutkan lagi di forum yang lain, atau di platform yang lain. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.